Halo sobat semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik, penuh energi, dan siap mendengarkan cerita yang mungkin akan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Pernahkah kalian merasakan hal ini? Kalian duduk di meja belajar, niat ingin menyelesaikan tugas atau pekerjaan, tapi baru 5 menit berjalan, tiba-tiba ada suara notifikasi dari ponsel. Bunyi itu terdengar begitu menggoda. Hanya 1 detik, pikir kita. Hanya sebentar, katanya. Tapi ketika layar sudah terbuka, entah bagaimana, waktu 5 menit berubah jadi 50 menit. Tugas masih belum disentuh, pikiran sudah berkelana kemana-mana, dan akhirnya kita hanya bisa berkata, nanti saja, masih ada waktu. Kalau kalian pernah mengalaminya, kalian tidak sendirian. Hampir semua orang di era digital sekarang menghadapi tantangan yang sama. Kita hidup di dunia yang penuh dengan suara-suara kecil yang seolah memanggil kita setiap saat. Bukan suara manusia, tapi bunyi dari layar yang kita bawa kemana-mana. Setiap bunyi itu membuat kita penasaran, membuat kita ingin tahu, dan seringkali membuat kita lupa dengan apa yang sebenarnya penting. Mari kita bayangkan satu kisah sederhana. Seorang anak muda, sebut saja namanya Ardi. Dia punya mimpi besar ingin lulus dengan nilai terbaik agar bisa melanjutkan kuliah sesuai cita-citanya. Dia tahu untuk mewujudkan mimpinya, dia harus belajar giat. Setiap malam dia duduk di mejanya, membuka buku, menyalakan laptop, bersiap mengerjakan soal-soal latihan. Tapi ada satu hal yang selalu mengganggunya. Ponsel yang tergeletak di samping meja. Ardi sering berkata pada dirinya sendiri, aku cuma mau buka sebentar, lihat pesan dari teman. Tapi sebentar itu berubah menjadi lama. Dari pesan teman, ia berpindah ke media sosial. Dari media sosial, ia menonton video singkat yang terus bergulir tanpa henti. Dari satu video, ia berpindah ke video lainnya. Hingga akhirnya waktu belajar hilang begitu saja. Besoknya, ia menyesal. Besoknya, ia berjanji tidak akan mengulangi. Tapi keesokan harinya, cerita yang sama terulang kembali. Bukankah kisah Ardi ini juga sering terjadi pada kita? Kita punya niat baik, kita punya tujuan, tapi ada sesuatu yang selalu menarik kita keluar dari jalur. Seolah ada tangan tak terlihat yang menggiring perhatian kita ke arah lain. Dan tanpa sadar, kita jadi sering menunda apa yang seharusnya segera dilakukan. Sobat, inilah realita dunia digital yang kita jalani sekarang. Kita tidak hanya menggunakan teknologi, tapi juga hidup di dalamnya. Ponsel bukan lagi sekadar alat, tapi sudah menjadi bagian dari diri kita. Bangun tidur. Yang pertama kali kita sentuh adalah layar. Sebelum tidur, yang terakhir kita lihat juga layar. Dan di antara waktu itu, berapa banyak dari kita yang mampu benar-benar lepas dari genggaman digital? Pertanyaannya, kenapa sih kita begitu mudah terdistraksi? Kenapa kita sulit sekali untuk fokus? Jawabannya tidak sesederhana karena kita malas. Ada hal yang lebih dalam, ada mekanisme dalam otak kita yang membuat semua ini terasa begitu kuat menarik perhatian. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh membahas tentang otak dan cara kerjanya, aku ingin mengajak kalian berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Kapan terakhir kali kalian benar-benar fokus? Kapan terakhir kali kalian bisa duduk, mengerjakan sesuatu tanpa terganggu sama sekali oleh ponsel atau pikiran lain? Kalau jawabannya sulit diingat, berarti pembahasan ini benar-benar untuk kita semua. Sobat, otak manusia sebenarnya dirancang dengan cara yang unik. Sejak dulu, otak kita berkembang untuk selalu waspada terhadap hal-hal baru di sekitar kita. Di masa lalu, itu penting untuk bertahan hidup. Kalau ada suara ranting patah di hutan, nenek moyang kita harus segera menoleh. Karena bisa jadi itu tanda bahaya. Jadi rasa penasaran terhadap sesuatu yang baru itu sifat alami. Bedanya, di masa lalu sinyal itu jarang muncul. Hanya ketika ada sesuatu yang penting. Tapi, di era sekarang, dunia digital seperti hutan yang penuh suara ranting yang patah, bunyi yang muncul setiap detik. Notifikasi, pesan, video baru, berita hangat, semuanya berkompetisi untuk merebut perhatian kita. Otak yang tadinya hanya sesekali menoleh, kini dipaksa menoleh ratusan kali dalam sehari. Tidak heran kalau kita cepat lelah, sulit konsentrasi, dan sering merasa kewalahan. Ada satu hal menarik. Setiap kali kita melihat sesuatu yang baru, otak kita mengeluarkan zat yang membuat kita merasa senang. Itulah kenapa sekali membuka layar ponsel, kita sering sulit berhenti. Rasanya ada semacam hadiah kecil setiap kali kita menemukan sesuatu yang berbeda. Sayangnya, hadiah itu membuat kita ketagihan. Kita terus mencari, terus menggulir layar, sampai lupa waktu. Kalau dipikir-pikir, betapa ironisnya hidup kita. Kita punya tujuan besar, kita ingin sukses, kita ingin bahagia.
Tapi langkah kita justru sering terhenti oleh hal-hal kecil yang seharusnya tidak penting. Kita ingin membaca buku, tapi baru 2 halaman sudah tergoda membuka ponsel. Kita ingin bekerja, tapi pikiran kita melayang ke pesan yang belum dibalas. Kita ingin beristirahat, tapi sebelum tidur kita masih sibuk menonton video hingga larut malam. Distraksi ini pelan-pelan menggerogoti hidup kita. Dampaknya tidak selalu langsung terasa, tapi perlahan-lahan membuat kita kehilangan arah. Produktivitas menurun, waktu terasa cepat habis, bahkan hubungan kita dengan orang lain bisa terganggu. Coba bayangkan ketika kita duduk bersama keluarga atau teman, tapi perhatian kita lebih banyak tertuju ke layar. Bukankah itu berarti kita hadir secara fisik, tapi tidak benar-benar ada secara hati? Lebih jauh lagi, distraksi membuat kita sulit menikmati momen. Kita bisa saja berada di tempat indah, tapi bukannya menikmati pemandangan, kita sibuk mengambil gambar untuk diunggah. Kita bisa saja makan makanan enak, tapi bukannya merasakan setiap suapannya, kita malah sibuk melihat komentar di media sosial. Akhirnya, yang tersisa bukanlah kenangan nyata, tapi sekadar jejak digital yang cepat terlupakan. Sobat, kalau kita terus hidup dalam pola seperti ini, lama-kelamaan kita bisa kehilangan kendali. Hidup kita seperti dikendalikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Seolah kita berjalan mengikuti arahan sebuah layar kecil, bukan lagi menapaki jalan yang kita pilih sendiri. Itu sebabnya memahami kenapa kita mudah terdistraksi bukan sekadar teori. Ini penting untuk membuka mata kita bahwa fokus adalah sesuatu yang berharga dan harus diperjuangkan. Sobat, mungkin ada yang berpikir, kalau begitu, apa kita masih bisa benar-benar fokus di zaman seperti ini? Jawabannya, bisa. Walaupun tidak mudah, fokus adalah keterampilan, bukan bakat bawaan. Sama seperti otot, semakin sering dilatih, semakin kuat pula ia bekerja. Mari kita lihat sebuah kisah nyata. Ada seorang penulis terkenal yang mampu menyelesaikan ratusan halaman buku meskipun hidup di era digital. Ketika ditanya bagaimana dia bisa tetap fokus, jawabannya sederhana. Dia menciptakan lingkungan di mana distraksi tidak punya tempat. Dia mematikan koneksi internet saat menulis, meletakkan ponselnya jauh dari jangkauan, dan memberi waktu khusus untuk bekerja tanpa gangguan. Katanya, kalau menunggu rasa fokus datang sendiri, maka tulisan tidak akan pernah selesai. Jadi fokus itu bukan menunggu, tapi menciptakan. Kisah lain datang dari seorang musisi muda. Di masa remajanya, dia hampir menyerah pada mimpinya karena terlalu sering terdistraksi. Waktu belajarnya habis untuk bermain game dan menonton video. Sampai suatu hari dia sadar bahwa mimpinya bisa hilang begitu saja. Sejak saat itu, dia melatih dirinya untuk disiplin. Setiap hari dia menentukan waktu latihan, dan saat waktu itu tiba, dia benar-benar menutup semua gangguan. Butuh berbulan-bulan sampai akhirnya terbiasa, tapi hasilnya luar biasa. Sekarang dia dikenal sebagai musisi dengan karya yang menginspirasi banyak orang. Dari cerita-cerita ini, kita belajar bahwa kunci dari fokus adalah keberanian untuk menolak hal-hal yang mengalihkan perhatian. Memang sulit, karena seringkali distraksi terasa lebih menarik dibanding tugas yang membosankan. Tapi disitulah tantangannya. Apakah kita mau jadi orang yang membiarkan perhatian diatur oleh hal kecil, atau kita mau jadi orang yang menentukan sendiri arah hidup kita? Coba renungkan sebentar, sobat. Berapa banyak mimpi yang tertunda hanya karena kita terlalu sering terdistraksi? Berapa banyak waktu yang hilang begitu saja hanya untuk hal-hal sepele? Mungkin ada yang ingin lulus cepat, tapi belajar selalu terganggu. Ada yang ingin memulai usaha, tapi setiap kali mulai bekerja, waktunya habis di depan layar tanpa hasil. Ada yang ingin lebih dekat dengan keluarga, tapi lebih sering menunduk menatap ponsel ketimbang menatap mata orang terdekat. Fokus bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tapi juga tentang memberi makna pada hidup. Ketika kita bisa hadir penuh pada sesuatu, kita memberi nilai lebih pada apa yang kita lakukan. Bayangkan saat berbicara dengan seseorang dan benar-benar mendengarkan tanpa sibuk memikirkan hal lain. Bayangkan saat membaca buku dan benar-benar larut dalam setiap kata. Bayangkan saat beribadah atau merenung, hati kita benar-benar hadir. Semua itu hanya bisa terjadi ketika kita fokus. Dan kabar baiknya sobat, semua orang bisa melatih fokus. Caranya sederhana. Mulailah dari hal kecil. Misalnya ketika sedang makan, letakkan ponsel dan nikmati makanan dengan penuh kesadaran. Ketika berbicara dengan teman, tatap wajahnya dan dengarkan dengan sungguh-sungguh. Ketika bekerja, coba kerjakan satu hal sampai selesai, tanpa membuka hal lain. Memang terdengar mudah, tapi melakukannya butuh keberanian.
Kalau kita bisa melatih hal-hal kecil seperti itu setiap hari, perlahan fokus kita akan semakin kuat. Sama seperti seseorang yang berlatih mengangkat beban, dari ringan dulu, lama-lama bisa mengangkat yang berat. Fokus pun begitu, semakin sering kita melatihnya, semakin lama kita bisa bertahan tanpa mudah terganggu. Sobat, mari kita sadari bersama, dunia digital tidak akan berhenti memberi kita distraksi. Tapi kita punya pilihan. Apakah kita mau jadi budak dari distraksi itu, atau kita mau menjadi tuan atas perhatian kita sendiri? Sobat, mari kita coba lakukan sesuatu yang sederhana sekarang juga. Aku ingin mengajak kalian untuk berhenti sejenak, meletakkan semua yang ada di tangan, dan tarik napas dalam-dalam. Tarik perlahan lewat hidung, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Lakukan sekali lagi, tarik napas, lalu lepaskan. Rasakan bagaimana tubuh menjadi sedikit lebih tenang hanya dengan menarik napas. Latihan sederhana ini sebenarnya adalah bentuk fokus. Kita sedang melatih diri untuk sadar dengan apa yang terjadi pada saat ini, tanpa terikat pada notifikasi, tanpa larut pada pikiran yang bercabang. Coba bayangkan kalau latihan sesederhana ini kita lakukan setiap hari, 5 menit saja. Bayangkan betapa kuatnya perhatian kita. Bayangkan betapa tenangnya pikiran kita saat harus menghadapi tugas atau pekerjaan yang berat. Fokus itu ibarat cahaya senter. Kalau cahayanya diarahkan ke satu titik, maka yang tampak akan jelas dan terang. Tapi kalau cahayanya menyebar ke banyak arah sekaligus, semuanya jadi samar. Begitu pula dengan perhatian kita. Sekarang, mari kita refleksikan sebentar. Apa yang paling sering mengganggu kalian? Apakah layar ponsel yang selalu memanggil? Apakah rasa ingin tahu terhadap media sosial? Atau justru pikiran kita sendiri yang tidak bisa diam, selalu melompat dari satu hal ke hal lain? Jujur pada diri sendiri adalah langkah pertama untuk melatih fokus. Karena kalau kita tidak tahu apa yang membuat kita terdistraksi, bagaimana mungkin kita bisa melawannya? Aku ingin kalian coba membayangkan satu momen penting dalam hidup yang pernah tertunda gara-gara terdistraksi. Mungkin ada yang pernah menunda belajar untuk ujian penting. Mungkin ada yang kehilangan kesempatan berbicara dengan orang yang disayangi karena terlalu sibuk dengan ponsel. Atau mungkin ada yang menunda mimpi besar karena hari-hari selalu habis untuk hal-hal kecil. Ingatlah perasaan itu, bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi sebagai pengingat bahwa waktu tidak bisa diulang. Setelah itu bayangkan pula bagaimana rasanya kalau kalian bisa mengendalikan perhatian kalian. Bayangkan kalian bisa duduk belajar 2 jam penuh tanpa gangguan. Bayangkan kalian bisa menyelesaikan pekerjaan lebih cepat lalu punya waktu luang untuk keluarga. Bayangkan kalian bisa tidur nyenyak tanpa harus terjaga karena layar. Betapa damainya hidup kalau perhatian kita benar-benar bisa kita kendalikan. Sobat, melatih fokus tidak harus dengan cara besar. Mulailah dari yang kecil. Misalnya, setiap pagi ketika bangun, jangan langsung mengambil ponsel. Biarkan diri kalian 10 menit menikmati hening sebelum dunia digital mulai berdengung. Ketika makan, letakkan ponsel dan nikmati makanan dengan penuh rasa syukur. Ketika sedang bersama teman atau keluarga, pilih untuk benar-benar hadir, bukan hanya tubuh yang hadir, tapi pikiran yang ikut menyertai. Latihan-latihan kecil ini, kalau dilakukan terus-menerus, akan membangun kebiasaan baru. Dan kebiasaan baru itu akan membentuk hidup baru. Kita tidak bisa mengubah dunia digital yang terus berisik, tapi kita bisa mengubah bagaimana diri kita meresponsnya. Sobat, perjalanan kita hari ini panjang. Kita sudah berbicara tentang betapa mudahnya kita terdistraksi di era digital. Kita juga sudah melihat bagaimana otak kita bekerja, bagaimana dunia luar selalu berusaha merebut perhatian kita, dan bagaimana dampaknya bisa perlahan menggerogoti hidup kita. Tapi lebih dari itu, kita juga belajar bahwa fokus bukanlah hal mustahil. Fokus bisa dilatih, bisa diperkuat, bisa tumbuh, asalkan kita mau menjaganya dengan sungguh-sungguh. Sekarang bayangkan sebentar, kalau hidup ini adalah sebuah perjalanan panjang. Distraksi ibarat jalan-jalan kecil yang bercabang di kanan-kiri. Kalau kita terus menuruti jalan-jalan kecil itu, kita bisa tersesat dan lupa kemana tujuan utama. Tapi kalau kita berani menjaga arah, menatap ke depan, melangkah dengan mantap, kita akan sampai di tujuan yang sebenarnya kita inginkan. Aku yakin setiap dari kalian punya mimpi. Ada yang ingin membahagiakan orang tua. Ada yang ingin sukses dalam karier. Ada yang ingin hidup tenang bersama keluarga. Ada yang ingin berkarya dan dikenang. Semua mimpi itu butuh satu bahan bakar utama, fokus. Tanpa fokus, mimpi hanya akan jadi angan-angan.
Tapi dengan fokus, mimpi bisa berubah jadi nyata. Sobat, jangan biarkan dunia digital yang sibuk ini mencuri hal paling berharga dari kalian, yaitu perhatian. Ingatlah, perhatian adalah bentuk cinta terbesar yang bisa kita berikan. Saat kita memberi perhatian penuh pada diri sendiri, itu adalah bentuk cinta pada diri. Saat kita memberi perhatian penuh pada orang lain, itu adalah bentuk cinta pada mereka. Dan saat kita memberi perhatian penuh pada tujuan hidup kita, itu adalah bentuk cinta pada masa depan. Mulai hari ini, aku ingin kalian mencoba sesuatu yang sederhana. Ketika terdistraksi, berhenti sejenak, tarik napas, dan tanyakan pada diri sendiri, apakah yang aku lakukan sekarang benar-benar penting? Apakah ini membawaku lebih dekat pada mimpiku? Kalau jawabannya tidak, maka kuatkan hati untuk kembali ke jalur. Ingatlah selalu, fokus bukan berarti kita harus kaku dan menutup diri dari dunia luar. Fokus berarti kita memilih dengan sadar. Kita memilih apa yang penting. Kita memilih apa yang layak mendapat waktu kita. Kita memilih apa yang layak mendapat energi kita. Karena pada akhirnya, hidup adalah tentang pilihan. Dan pilihan itu ada di tangan kita. Sobat, sebelum kita akhiri cerita hari ini, aku ingin meninggalkan sebuah pesan untuk kalian. Jangan pernah menyerahkan kendali hidupmu kepada distraksi. Jangan biarkan dunia yang sibuk ini mencuri kesempatanmu untuk benar-benar hadir. Jadilah tuan atas waktumu. Jadilah penjaga atas perhatianmu. Karena siapa yang mampu menjaga fokusnya, dialah yang akan mampu menjaga arah hidupnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga cerita hari ini bisa menjadi pengingat sekaligus penyemangat. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk membagikannya pada orang-orang yang kalian sayangi. Karena siapa tahu, satu pesan kecil bisa membantu mereka menemukan kembali fokus dalam hidupnya. Sampai jumpa di video berikutnya, sobat. Ingatlah selalu, dunia boleh sibuk, tapi hati kita tetap bisa tenang.